Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resume dengan judul Machine Learning dengan dosen pengampu Pak Riki Ruli A. Siregar. Halo, perkenalkan nama saya Hartanto Trisubekti dengan NIM 2022-14010, Prodi S1 jurusan Teknik Tenaga Listrik. Materi yang pertama terdapat image formation, pembentukan gambar. Pembentukan gambar adalah langkah-langkah yang terjadi dalam computer vision untuk merekam dan membentuk gambar. Beberapa aspeknya meliputi yang pertama, image without lenses, the pinhole camera, gambar tanpa lensa, kamera lubang jarum. Model dasar ini menggunakan kamera lubang jarum di mana cahaya melewati lubang kecil dan membentuk gambar terbalik di permukaan sensitif terhadap cahaya. Yang kedua, lens system, sistem lensa. Lensanya digunakan untuk mengumpulkan cahaya dan membentuk gambar yang lebih jelas. Sistem lensa kompleks memungkinkan fokus yang lebih baik dan pengambilan gambar yang lebih presisi. Yang ketiga, scaled orthographic projection, proyeksi ortografik berskala. Proyeksi ortografi digunakan untuk menggambarkan objek dengan sudut pandang datar. Dalam proyeksi ortografik berskala, ukuran dan proporsi objek tetap terjaga. Selanjutnya, light and shading, cahaya dan shading. Cahaya memainkan peran kunci dalam membentuk gambar dengan memahami interaksi cahaya dengan objek, termasuk pencahayaan dan bayangan, yang membantu memahami bentuk dan karakteristik visual objek. Selanjutnya, color, warna. Warna adalah atribut yang penting dalam pembentukan gambar, pengenalan dan pemahaman tentang warna membantu klasifikasi objek dan pemahaman visual yang lebih kompleks. Selanjutnya, simple image features. Fitur gambar sederhana. Fitur gambar sederhana dalam computer vision merujuk pada atribut dasar yang diekstraksi dari gambar untuk memahami struktur dan konteks visualnya. Berikut adalah beberapa jenis fitur dan fitur gambar sederhana yang umum digunakan. Simple image features, fitur gambar sederhana terdapat tepi. Deteksi tepi mengidentifikasi perubahan tajam dalam intensitas piksel, sering menandakan batas antara objek. Ini membantu mengidentifikasi kontur dan bentuk objek dalam gambar. Selanjutnya, tekstur. Tekstur menggambarkan pola berulang dalam gambar. Fitur tekstur membantu membedakan objek berdasarkan karakteristik seperti kasar, halus, berbutir, atau berpola tertentu. Selanjutnya, aliran optik. Aliran optik merujuk pada perubahan posisi piksel dalam gambar dari waktu ke waktu. Fitur aliran optik digunakan untuk memahami gerakan objek dan perubahan dalam gambar bergerak. Selanjutnya, segmentasi gambar alami. Segmentasi melibatkan pemisahan gambar menjadi wilayah-wilayah yang berbeda berdasarkan perbedaan intensitas atau atribut lainnya. Fitur segmentasi membantu mengidentifikasi objek secara terpisah dalam gambar, meningkatkan pemahaman terhadap struktur visual. Selanjutnya, detecting object, pendeteksian objek. Pendeteksian objek dalam komputer vision adalah proses mengidentifikasi kendaraan dan lokasi objek spesifik dalam gambar atau video. Proses ini memungkinkan sistem komputer secara otomatis mengenali objek yang signifikan dalam suatu adegan. Pendeteksian objek melibatkan beberapa tahap. Pertama, dilakukan pemindaian seluruh gambar dengan menggunakan algoritma object scoring untuk mengidentifikasi daerah-daerah dengan kemungkinan tinggi mengandung objek. Setelah itu, dilakukan tahap klasifikasi di mana setiap daerah yang terdeteksi diuji untuk menentukan jenis objek
yang ada di dalamnya, seperti mobil, manusia, atau hewan. Beberapa metode digunakan dalam pendeteksian objek, termasuk pendekatan berbasis fitur seperti menggunakan fitur tepi atau tekstur objek, dan pendekatan berbasis pembelajaran mesin seperti penggunaan jaringan saraf konvolusi. Pendeteksian objek memiliki berbagai aplikasi seperti pengawasan keamanan, pengenalan wajah, navigasi, kendaraan otonom, analisis medis, dan banyak lagi. Kemampuannya untuk otomatis mendeteksi objek dalam gambar atau video memberikan manfaat besar dalam mempermudah tugas manusia dan meningkatkan efisiensi di berbagai bidang. Selanjutnya terdapat the 3D world, petunjuk 3D dari berbagai sudut pandang. Dengan memanfaatkan beberapa gambar dari sudut pandang yang berbeda, kita dapat membangun representasi 3D dari objek atau lingkungan dengan membandingkan dan menggabungkan informasi dari berbagai sudut pandang. Selanjutnya, stereopsis binokular. Stereopsis binokular merujuk pada kemampuan mata manusia untuk melihat objek dalam 3 dimensi dengan menggunakan pandangan dari kedua mata. Dalam computer vision, kita menggunakan dua gambar dari sudut pandang mata tiruan untuk memperkirakan kedalaman dan jarak objek dalam gambar. Petunjuk 3D dari kamera bergerak. Ketika kamera bergerak, kita dapat menggunakan informasi gerakan untuk lingkungan. Dengan menganalisis perubahan posisi dan sudut pandang kamera dari waktu ke waktu, kita dapat memperkirakan jarak, kedalaman, dan perubahan skala objek dalam gambar. Selanjutnya, petunjuk 3D dari satu sudut pandang. Dalam beberapa kasus, kita dapat memperkirakan informasi 3D dari gambar tunggal. Ini melibatkan analisis fitur-fitur dalam gambar, seperti tekstur, perspektif, dan pencahayaan untuk mengestimasi kedalaman dalam bentuk objek. Selanjutnya ada using computer vision. Memanfaatkan computer vision, memahami apa yang sedang dilakukan oleh orang, menganalisis perilaku manusia berdasarkan informasi visual, seperti mengidentifikasi tindakan atau aktivitas manusia berdasarkan gerakan atau pose tubuh. Selanjutnya, menghubungkan gambar dan kata-kata. Mengaitkan gambar dengan deskripsi melibatkan pembuatan model yang dapat menghubungkan informasi visual dalam gambar dengan teks yang menggambarkan objek, aksi, atau konteks dari gambar tersebut. Selanjutnya, rekonstruksi dari berbagai pandangan. Dengan menggunakan banyak pandangan atau gambar dari objek atau lingkungan yang sama, kita dapat membangun model 3D yang lebih akurat. Ini melibatkan pencocokan dan penggabungan informasi dari berbagai sudut pandang untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang objek atau lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, geometri dari satu sudut pandang. Menggunakan satu gambar tunggal untuk mengestimasi informasi geometris seperti kedalaman atau bentuk objek. Ini melibatkan analisis fitur-fitur dalam gambar untuk memahami struktur dan dimensi objek dalam gambar. Selanjutnya, pembuatan gambar. Computer vision dapat digunakan untuk membuat gambar baru berdasarkan representasi objek atau konsep yang ada. Contohnya adalah menghasilkan gambar sintetis dari deskripsi atau mengubah gambar dengan menerapkan efek khusus. Yang terakhir, mengontrol gerakan dengan visi. Dalam robotika atau kendaraan otonom, computer vision dapat digunakan untuk mengontrol gerakan berdasarkan informasi visual. Kesimpulan dari resume ini yaitu computer vision adalah konsep tentang memahami dan menganalisis gambar dengan cara yang serupa dengan kemampuan manusia. Proses ini melibatkan ekstraksi informasi seperti tepi, tekstur, dan relasi antar objek dalam gambar.
Keberhasilan komputer vision terutama terletak pada kemampuannya untuk mengklasifikasikan gambar, mendeteksi objek, dan memperkirakan struktur 3D. Pendekatan yang umum digunakan melibatkan penggunaan Convolutional Neural Networks atau CNN untuk tugas klasifikasi dan deteksi objek. Dengan memanfaatkan beberapa pandangan gambar, kita dapat mempersiapkan struktur 3D suatu objek. Teknologi komputer vision memiliki berbagai aplikasi termasuk pengenalan wajah, keamanan, robotika, dan kendaraan otonom. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.